Kejadian yang itu nyata atau tidak surah Al-Baqarah tadi? Itu kan terjadi sebelum Rasulullah lahir ya. Inilah keunggulannya Al-Quran. Bisa mencari kejadian di masa lalu. Karena Al-Quran ini memang benar-benar firman Allah. Maksudku kenapa kekasihnya Allah loh? Kekasihnya Allah aja tidak diselamatkan. Kenapa kekasihnya? Kalau memang benar Alasan Tuhan apa? abang adalah Tuhan yang benar, ya. Kalau memang benar Tuhan yang Dengan Tuhan yang alasan benar, apa? harusnya Bapak dia menyatakan tidak menyelamatkan menyelamatkan nabinya ini? ini. Karena cuma dialah satu-satunya nabi dari tanah Arab, benar tidak? Iya. Ya udah, kalau dia memang mau membuat hukum yang berbeda, ya, membuat hukum yang berbeda, menyatakan dia adalah Tuhan yang benar, harusnya si Muhammad ini hidup, Bang. Dia nabi, nggak usah kasihnya, derajatnya udah Ini tinggi. kan nabi ini kan hanya manusia biasa. Ada Derajatnya udah batas tinggi, umur Bang. tertentu. Kenapa Coba, derajatnya udah tinggi? ngapain dia dihidupkan kembali? Buat untuk apa? Makanya aku bilang, kenapa derajatnya sudah tinggi, Bang? Kenapa aku bilang derajatnya sudah tinggi? Karena di nama dia itu, Bang, itu disejajarkan dengan Allah. Makanya kalau saya bilang, apa saya bilang? Tidak sejajar. Sejajar dong. Sejajar. Sejajar dong. Kenapa saya bilang sejajar? Ketika, ya dengar ya, Bang. Dari Ketika mana, kita Bang, mau mengatakan? masuk Islam, kita, kalau saya ngomong ya, kita mengucapkan 2 mantra, ya. Bukan mantra 2 mantra itu. tersebut apa? Tidak ada ini nama ini selain ini, tidak ada nama ini selain ini. Begitu. Kenapa Iya, nama itu yang ini pengisian. itu yang disejajarkan ini sama itu nggak bisa diselamatkan? Kenapa? Kenapa orang-orang itu, orang yang tidak jelas itu diselamatkan sama Allahnya Ibrahim? Itulah membuktikan, Bang, Allah Ibrahim dan Allah Muhammad itu berbeda. Begitu. Enggak. Ini wawasan Bapak ini ya dangkal sekali ya. Saya kan tadi mengatakan. Kok dangkal? Saya udah Iya, membuktikan dangkal. ayat loh. Saya enggak, Iya, kalau saya ayat tadi itu, membuktikan dari Alkitab saya, pasti Bang kita mengambil beralasan, pelajaran bagaimana itu Allah itu bohong, Maha karena Kuasa. kalau Alkitab itu sudah dirubah-rubah. Kita pakai ayatmu. Kita nggak pakai ayat Iya, yang lain. Kita benar. pakai ayatmu, itu Coba surat dengar dulu. Al-Quran loh, bukan hadis. Al-Quran. Ya. Tadi kan sudah saya Ya, host, katakan. tolong siapa ini Bang Bahwa- Zuma ini? Halo, selamat siang teman-teman Ya, Kristen halo, dan Assalamualaikum Assalamualaikum, warahmatullahi Bang wabarakatuh, Zuma, sahabat ya. Muslim. Masya Selamat Allah. siang. Bang Shalom Juma, juga, Bang. Assalamualaikum Iya, Bang. Waalaikumsalam abangku. Ya, Iya, Bang, kita saya ngefans berat sama Abang. Ya, semoga rahmat Allah makasih. selalu tercurah kepada Abang. Tolong Bang Amin, dijelaskan amin, dulu ya sama Rabbal mereka. Alamin. Baik, sebelum Bang Zuma nanti mau menyampaikan sesuatu, ini kan ada Bang Kris yang sudah masuk duluan. Ya. Waktu Iya, untuk iya, Bang Kris, silakan, silakan. untuk Saya Bang Kris sangat silakan, ada yang mau bersyukur Bang. disampaikan dulu. Bang Juma hadir di Komalin. Saya sangat bersyukur. Iya, Ya, saya ya. tertarik dengan temanya yang agak lucu gitu ya. Iya. Lanjut. Coba Bang jelaskan dulu tolong. Saya ini masih kurang paham ini. Oke, tadi kan Biar Bang saudara Krisnya kita udah ini out ya bernarasi, dari ya. room, jadi oke, silakan Bang Zuma, ada yang mau disampaikan, silakan. Iya, Ya. memang agak berat mencari celah di dalam Al-Quran itu untuk apa? Memisahkan antara para nabi, ajaran para nabi dengan Tuhan yang ahad. Karena orang Kristen ini kan, maaf ya, kalian itu kan yang justru tidak menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau kami umat Islam itu jelas, kami tidak Islam kalau yang dinyatakan Rabbus samawati wal ard. Kan di Rahmanir-Rahim, wa may yargabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang bodoh, orang yang memperbodoh dirinya. Nah, orang Kristen ini cinta nggak ajaran Ibrahim? Enggak. Orang Kristen ini benci kali dengan ajaran Ibrahim itu. Sedangkan umat Islam jelas sangat mencintai ajaran Ibrahim. Iskana lahu rabbuhu aslim. Nabi Ibrahim menerima perintah dari Tuhannya, berserah dirilah kamu, menjadi muslimlah kamu. Qala aslamtu lirabbil alamin. Nabi Ibrahim kemudian berkata, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi kami umat Islam didatangkan sebuah kitab suci, yang mana kitab suci itu mengajarkan kami menyembah kepada pencipta langit dan bumi, yang kami menyebutnya dengan sebutan Allah Azza wa Jalla, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Saya kira itu tidak usah diragukan lagi, karena orang-orang Yahudi pun mengakui bahwa umat Islam itu menyembah kepada Tuhan yang sama dengan yang mereka sembah. Nah, baiknya kita kembali kepada tema saudara. Kita hargai tema ini sangat bagus. Terima Yesus atau tolak Nabi Muhammad. Iya. Sebelum kita mulai, saudara, saya izinkan saya ingin tahu ya, ingin ilmu dari saudara-saudara Kristen yang ada di sini. Yesus yang kalian maksudkan di sini siapa? Karena Yesus itu ada banyak. Yesus itu bukan cuma satu. Yesus yang mana yang Anda maksudkan? Silakan. Sebelum Bang Zuma bertanya seperti itu, Abang Zuma tadi nggak mau bantu teman Abang ini si Aldi tadi.
Sudah ini cukup udah bagi dipanggil, kami. Bang. Udah Bang, itu dijelaskan jelas kan itu. Anda ingin memilah antara Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim dengan yang kami sembah itu beda kan? Ya jelas Kami beda. sudah menjelaskan Dari apanya kuasanya yang beda. beda. Kok bisa? Sementara Al-Quran menceritakan Nabi Ibrahim adalah Nabi yang datang kepada kaumnya, anak-anaknya, Ismail dan Ishak. Di situ diterangkan di dalam Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Aku Ya, di akan Quran, mengadakan Bang. perjanjian kekal. Saudara, diam dulu. Aku akan mengadakan perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhannya Ismail dan keturunannya dan Tuhannya Ishak dan keturunannya. Tak bisa Anda tidak bisa membantah itu. Itu dalil di dalam kitabnya orang Yahudi. Seperti itu saudara. Itu perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Dalilnya di Quranmu, Bang. Di Quranmu yang benar dalilnya. Al-Quran Jangan pakai saya dalil wa wasabiha Quran. Ibrahimu banihi wa Yaquba. Ya baniya. Inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a is hadara Yaqub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, dan kami seluruhnya adalah manusia yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Sedangkan Kristen tidak menyembah kepada Tuhannya Nabi Ibrahim. Tuhan yang disembah oleh Kristen adalah Tuhannya orang Romawi bernama Theos yang nusul menjadi manusia. Anda boleh baca di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor Iya, 8. Bang. Itu Tuhan kalian tuh. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor Jangan 8. pakai- Oke, sudah Silakan. waktunya kayaknya Bagian sudah dari cukup dulu mana? Bang Suma ya, waktunya Ya, silakan. tiga gantian ya. Oke. Ya. Biar enak. Bang Juma, kamu kan orang pintar. Maksudnya dalilnya mana? Kalau memang benar itu adalah Allah yang sama, ya kan? Di surat Abu Qoro tadi sudah dijelaskan bahwasannya Allah Ibrahim, ya, yang abang kenal Ibrahim itu menghidupkan orang yang tidak jelas, menghidupkan orang yang tidak jelas dari kematiannya untuk menyatakan kuasanya. Sedangkan kekasihnya sendiri tidak dihidupkan kembali. Di mana kebenaran itu, di mana kekuatan Allah Muhammad itu mana? Kenapa jadi itu takaran? Kenapa Anda yang membuat standar? Bukankah tadi Al-Quran menjelaskan dan juga kitabnya Yahudi menjelaskan mereka anak-anak Abraham akan menyembah Tuhan yang sama, dan itu perjanjian kekal. Kenapa jadi Anda yang bikin standar? Kalau itu yang Anda jadikan standar, kenapa Maria tidak dihidupkan oleh anaknya? Kenapa Yesus tidak menghidupkan ibu yang melahirkan dia? Kenapa Yesus tidak menghidupkan kembali Paulus rasulnya? Kenapa? Kalau itu yang Anda jadikan sandaran. Jadi saya kira itu sudah Tuhan jelas Yesus itu. Kristus, kenapa Tuhan Yesus Kristus tidak menghidupkan Bunda Maria? Kenapa? Karena Iya, Bunda iya, Maria kenapa? sudah selesai tugasnya. Ya sama Kan Nabi Bunda Maria Muhammad sudah juga selesai sama. tugasnya. Bunda Maria Nabi itu bukanlah Muhammad. rasul, tapi orang terpilih, Nabi itu Muhammad. berbeda. Sedangkan Ya, Muhammad bukan rasul tapi adalah ibunya pembawa- Tuhan kan, saudara? Ibunya Iya, Tuhan maksudnya kan, Muhammad saudara? kan membawa Tuhan yang baru nih, Bang. Ya kan, membawa Kalau Tuhan Nabi baru. Muhammad diterangkan saudara di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 169, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang mati berjihad di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Nabi Muhammad memperjuangkan Islam sampai dia meneteskan kemudian air mata dan darah, meninggalkan dunia. Al-Quran mengatakan jangan beliau hidup. Itu Al-Quran, Bu. Jadi saya kira tema ini jangan dibuat-buat terlalu rancu. Tuhan yang kami sembah di dalam Al-Quran sama dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim. Makanya dalam Al-Quran saudara, "Tsumma auhayna ilaika an tattabi'a millata Ibrahim hanifan Samanya wa ma kana dari minal hal musyrikin." apa? Buktinya dulu loh. Samanya dari Al-Quran hal apa? Al-Quran mengajarkan Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Sekarang mana perintahnya kemudian di dalam agama Anda untuk menyembah Tuhannya Abraham? Adakah? Bukankah yang diajarkan Anda menyembah kepada Kristus yang datang di padang gurun? Abraham nggak nyembah Yesus, Abang kalian nyembah berpatokan Yesus. gitu loh, Bang. Ketika abang mengatakan itu jangan berpatokan dari nama. Kalau nama kan penyebutan kalian kata Allah itu kan Allah, padahal itu berbeda gitu loh. Jangan Lah, sama. berpatokan kepada itu. Sama, saudara. Apa Sama kalau- hukum-hukumnya? Kenapa bisa perlakuannya berbeda loh gitu loh? Kenapa kan mujizat itu syariat. yang dilakukan? Gini loh, contohnya kan tanda-tanda kehadiran Allah ini kan mujizat, Bang, ya kan? Iya, Mujizat. iya. Kenapa mujizat yang Iya. ada di Al-Quran itu kepada nabi-nabi sebelumnya itu dilihatkan kepada orang loh? Tapi
Tapi ketika terus? tidak ada sama sekali. Contohnya di Gua Hira. Kata siapa? Sekarang tolong Tidak ada tunjukkan satupun satu yang mukjizat melihat. dari nabi-nabi. Contoh, Sabar. dia ketika naik ke surga, Isra Mi'raj, ada yang melihat? Tidak ada. Saudara, sekarang kalau kita berbicara mengenai mukjizat, tolong tunjukkan satu mukjizat yang masih ada sampai hari ini dari nabi-nabi yang Anda sebutkan tadi. Misalnya Nabi Musa, Oh, baiknya Salomo, gini Bang Daud, Suma, yang Yesus. tadi Bang Ya, Suma, silakan. maaf ya, sebelum Anda saya potong. tunjukkan. Tadi pernyataan abang itu kita mungkin Bang Tobing belum menjawab ya. Jadi jangan bikin pertanyaan lagi. Jadi supaya enak. Jadi berapa detik kira-kiranya aja satu jawab. Jadi jangan sudah timpali pertanyaan lain lagi. Jadi gak enak gitu dengarnya. Iya, saya menginginkan kembali ke tema sih sebenarnya, karena itu ada nama nabi saya gitu loh. Iya, Saya naik ke sini apa-apa. karena adanya nama nabi saya. Kalau tidak ada nama nabi saya nggak naik ke sini. Nah, lanjut Iya, dulu. Ya, lanjut sebentar. Jadi abang Tobing dulu dikasih kesempatan dulu. Tadi kan abang semua udah ngomong. Iya, Ya, silakan. Bang Tobing silakan, Bang Tobing. Bang Tobing silakan. Lanjut dulu, dilanjut sebentar. Kasih aja Bang Zuma, Nah, ini Bang. narasi dulu, kasih aja dia bernarasi dulu. Oke. Iya, Bang Suma. iya, baik. Silakan. Oke, sejauh kami belajar, Yesus itu dengan mulutnya sendiri mengaku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sudah domba Bani Israel. Sedangkan yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Dalilnya jelas di Yeremia 50:17. Bani Yakub sama dengan domba. Di luar domba, di luar Bani Yakub, ketika datang kepada Yesus di Matius 15, Yesus memanggilnya anjing. Ini parah ini, saudara. Jadi Yesus itu mengaku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Adapun Yesus yang kalian ikuti itu bukan Yesus anak Maria, itu Yesus beda. Itu Yesus yang keluar dari kubur dengan Yesus yang keluar dari rahim ibunya Maria. Itu dua Yesus yang berbeda. Nah, kalau dikatakan terima Yesus, kami umat Islam terima Yesus sebagai nabi, sebagai rasul yang diutus untuk Bani Israel saja. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu menerima Yesus sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Lukas 1:33, Yesus itu adalah raja untuk selama-lamanya bagi Bani Israel. Jadi tidak ada ucapan Yesus dari mulut Yesus kalau dia itu diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi bagaimana mungkin orang yang berakal mau mengikuti ajaran yang mengatasnamakan Kristus atau Yesus? Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian Bani Israel, yang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, di luar Bani Israel yang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus, hanya Kristen. Berarti menurut nubuatan Matius 24 nomor 4 nomor 5, penyesat itu adalah Kristen. Seperti itu, saudara. Sedangkan Nabi Muhammad, kenapa diterima? Sabar. Kenapa Nabi Muhammad itu diterima? Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Oke, Bang Suma, udah waktunya terlalu panjang. Oke, nanti biar enak nanti ya. Silakan Bang Tobi, silakan Bang Tobi. Nah, gini dulu Bang Zuma, kita harus sepakat dulu bahwasannya kan kita kan mau saling bertanya gini kan. Jadi ketika kita sudah bertanya, nggak ada yang maksudnya jangan ada yang ngeyel-ngeyelan gitu loh Bang. Jadi ketika Abang bertanya, aku mengasih jawaban aku gitu. Udah begitu ya. Nah gitu. Jadi kita satu-satu dulu Bang Zuma. Bang Zuma tadi berkata Tuhan Yesus Kristus dikirim untuk umat Yahudi ya. Halo Bang Zuma. Oh sorry, saya termute. Iya betul. Umat Yesus Yahudi hanya ya, untuk Bani jadi Israel menurut Yesus. Iya. Bang Zuma udah meyakini itu kan ya. Oke. Jadi kalau Abang meyakini itu benar, Abang juga harus terima kalimat yang di Roma 2 ayat 29. Oke. Roma 2 ayat 29 dikatakan apa? Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat dalam hati secara harafi, secara rohani, bukan secara harafiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Jadi dari kalimat ini bisa dijelaskan bahwasannya kita seluruh umat manusia di dunia ini itu adalah Yahudi, bukan secara harafiah tapi secara rohani. Begitu Bang Zuma. Ada lagi pertanyaannya? Iya Bang Suma, silakan Bang Suma. Mana dia kok lari dia?
Dia di bawah kak. Zuma satu naik aja bang. Nanti saya itu. Zoom. Zumba. Goyang Zumba dulu. Ayo naik ke bawah bang. Halo. Jangan ditombak loh, jangan ditombak. Kita diskusi. Jangan ditombak Zuma ya, jangan ditombak, tolong dong. Biar saya aja yang selesaikan. Teman-teman. Entah anda siapapun, tapi kalau anda sudah tadi niatnya menombak, janganlah ya, jangan. Ini diskusi santai. Kalau di sini nggak ada yang mengojat. Ya santai aja. Sinyal kali itu bang, sinyal. Jadi itu penonton yang 600 ini ya saya sudah katakan tadi. Oh ya, sinyal katanya sinyal saya sudah jawab bahwasannya ketika Bang Zuma bernarasi Tuhan Yesus datang hanya untuk orang Yahudi, saya sudah narasikan bahwasannya Tuhan Yesus itu datang untuk segala bangsa. Dijelaskan tadi di Roma 2 ayat 29. Jadi ketika kita mau menjadi Yahudi sejati, kita menerima Tuhan Yesus. Bukan dari secara harafiah, bukan karena kita disunat lah, bukan karena kita melakukan A, B, C, D, F, G, tetapi karena kita menerima Tuhan Yesus. Kita disunat secara apa? Secara rohani. Oke, jadi kita ini adalah Yahudi sejati, begitu saudara-saudara. Itu pertanyaan Bang Zuma tadi saya sudah jawab. Baru saya nggak tahu lagi yang mana. Ada apa lagi pertanyaan dia tadi? Oke, saya sudah ada di sini bang. Oh, ya Bang Zuma. Jaringan saya error, iya. Ya, Boleh saya pertanyaan tanggapi? abang tadi saya sudah jawab yang pertama. Apalagi pertanyaan abang? Satu aja dulu, saya tanggapi aja pertanyaan saya tadi. Boleh ya? Boleh saudara. Ya silakan. Boleh saya sudah tanggapi? bawa Roma 2 ayat 29 gitu. Bahwasanya kita adalah Yahudi sejati. Oke, saya boleh tanggapi? Silakan. Waktunya silakan. Oke. Yesus mewasiatkan ilmu kepada muridnya agar waspada kepada serigala yang nyamar domba. Ternyata Anda sudah menjawabnya. Serigala yang dimaksud adalah ente. Di dalam teladan Paulus dikatakan di dalam 1 Korintus 9 nomor 19 sampai seterusnya, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini orang apa namanya yang kayak gini? Orang apa namanya ini? Ini nyamar-nyamar domba tapi dia adalah serigala. Seperti yang Anda lakukan hari ini. Anda mengatakan Roma. Bukankah Roma itu bukan firman Tuhan? Roma itu bukan sabda Yesus? Itu adalah ucapan-ucapan Paulus yang diterima dari Kristus yang bertemu dengan dirinya. Sedangkan Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Itu jelas itu bang. Jadi Yesus memberikan pesan kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai namanya dan berkata dia adalah Kristus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Sedangkan yang dikatakan sunat rohani, saudara, Anda baca dalam kitab Ulangan, yang dikatakan sunat rohani itu adalah menghilangkan kesombongan di dalam hati untuk tunduk berserah diri kepada aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Begitu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa saudara hanya membenarkan nubuat Yesus akan munculnya serigala yang nyamar domba. Yang disebut domba hanya Bani Israel, dan ternyata Anda mengakui kalau Anda adalah domba rohani atau sunat rohani. Itu menggelikan bagi kami seorang muslim mendengarkan itu. Silakan. Ya, yang penting kan kita sini bang, kita narasi kita siapapun bisa benar gitu kan. Penonton aja menilai kan begitu. Jadi untuk menanggapi ya Bang Zuma ya, menanggapi bahwasannya apa tadi abang bilang ya, hati-hati terhadap domba itu ya bang ya, hati-hati terhadap serigala berbulu domba. Kalau abang meyakini ayat itu, abang juga harus meyakini, kan begitu. Meyakini apa? 2 Petrus 2 ayat 1 mengatakan begini ya bang ya, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, bukan Allah ya, Allah ya, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian binasaan atas diri mereka. Itulah ajaran boleh saya sesat tanggapi? seperti yang Bang Zuma jelaskan. Boleh saya tanggapi? Silakan. Boleh ya? Oke. Satu hal yang perlu saudara sebagai Kristen pelajari dan ketahui. Yesus itu bukan penebus. Yesus itu bukan penebus. Di dalam Yesaya 63 nomor 9, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan utusan. Berarti bukan Yesus dong. Melainkan dia sendirilah
yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selamat dari zaman dahulu kala. Mana buktinya bahwa Yesus itu bukan penebus? Anda baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda mujizat dan juga kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan Elohim melalui perantaraan Yesus, seperti yang kalian tahu. Jadi bukan Yesus penebus itu, bukan. Jadi ketika Anda membaca 2 Petrus bab 2 nomor 1, Anda teruskan membacanya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Di antara kamu itu siapa? Kamu kaumnya Bani Israel. Pada zaman itu akan muncul guru-guru palsu. Di mana Paulus disebut guru? Baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi dan beberapa rasul. Di antaranya adalah Saulus. Guru-guru palsu ini, sabar bang, sabar. Guru-guru palsu ini akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ini bercerita di tengah-tengah mereka, bukan di luar mereka. Berarti di tengah-tengah mereka ada guru-guru palsu. Mana pengajaran palsu yang dimasukkan? 13 buku yang dikarang Paulus itu sendiri. Itulah yang dimasukkan ke dalam pengajaran. Silakan. Jadi kalau Abang Juma tadi percaya kalimat itu, ya kan? Kalimat itu Abang pahami dulu. Maksudnya pahami begini. Ketika Tuhan Yesus bersabda di situ, ya, ketika Tuhan Yesus bersabda, siapakah yang di situ? Yang di situ bukan hanyalah umat Yahudi, Bang. Abang harus tegaskan di situ. Di situ bukan hanya umat Yahudi, di situ ada orang Arab, di situ ada orang Persia, di situ ada orang Yunani dan segala bangsa. Makanya sebutannya Gentiles. Kalau bahasa Inggrisnya kurang lebih Gentiles. Jadi bangsa-bangsa asing itu berkumpul di situ. Dia Tuhan Yesus berkata demikian. Makanya kalau Tuhan Yesus berkata demikian, itu kami sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus merujuk kepada siapa? Merujuk kepada si Muhammad yang sesat, begitu Bang. Karena kenapa kami bisa berkata demikian? Karena Muhammadlah satu-satunya nabi yang tidak menjalankan 10 hukum Taurat. Terima kasih. Oke, baik. Kita kembali ke situ. 10 hukum Taurat. Nabi Muhammad mengajarkan menyembah Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub. Tadi di awal saya sudah membacakan ayatnya kepada saudara. Bagaimana kami umat Islam diminta oleh Allah untuk menyembah kepada Tuhannya Abraham, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak. Sekarang tolong tunjukkan orang Kristen ini ketika Ibrahim, Anda Bang. mengatakan sabar. Ibrahim, Bang. Bukan Abraham. Iya, iya, Ibrahim. Sorry, Ibrahim Abraham sama aja. Sama seperti ketika Beda. saudara mengatakan kalau Alkitab dengan Bible sama enggak? Abraham, nama aslinya Enggak. Kalau adalah Alkitab, Abram. sabar. Kalau Alkitab dengan Bible sama enggak? Alkitab sama Bible sama, tapi ketika sudah berganti contohnya Abraham ke Ibrahim, itu sudah berbeda, Bang. Ibrahim itu Kenapa tidak ada Anda maknanya, mengatakan kan? Alkitab? Sabar saudara, kenapa Anda mengatakan Alkitab dan Bible itu sama? Gini aja lah Bang ya, gini aja biar saya terus terang ya Bang ya. Kalau Abang mengatakan Abraham dan Ibrahim sama, tunjukkan satu ayat di Quran Abang yang mengatakan apa arti kata Ibrahim. Saya bisa tunjukkan di Alkitab. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu artinya. Kenapa jadinya Artinya sama kayak atau tidak? begitu? Ente siapa? Saudara Nah, ini itu siapa? dia, Anda jangan Yahudi. sama-sama narasinya. Anda Yahudi. Anda Yahudi. Jadi biar Anda penonton yang Yahudi. menilai Bang. Ya, biar penonton Yang menilai. berhak Ibrahim dan mengatakan Abraham sama atau tidak, adalah gitu kitabnya loh. Yahudi. Saudara, Nah, jangan Kejadian katakan 17 nomor Ibrahim itu 7. sama dengan Abraham, beda. Sabar. Kitabnya orang Yahudi mengatakan di dalam Kejadian 17 nomor 6 nomor 7, Aku Tuhan pencipta langit dan bumi akan membuat perjanjian kekal. Apa perjanjian kekal itu? Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Ente siapa? Bang, jangan lari dari tema Bang. Abang bilang tadi Abraham dan Ibrahim sama. Kalau Abang tadi Iya sama menyebut dong. Kalau Iya Abang tadi sama. menyebut itu beda, baru Sama. kita lanjutkan. Kenapa? Terus, Anda tunjukkan yang melarikan ayatnya ke di mana situ. itu sama. Anda yang melarikan ke situ. Anda Oke, yang ini melarikan Abang ke cuma sana. tunjukkan apa arti kata Ibrahim di Al-Quran. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Arti kata Ibrahim Ibrahim apa di hanifan. Al-Quran? Tunjukkan. Saudara, saya tidak mau menjadi mainan. Ini data. Al-Quran surah An-Nahl, perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Sekarang Enggak, pertanyaan maksud saya saya gini loh, Bang. sama. Boleh Bang enggak? Zuma. Boleh enggak saya bertanya kepada saudara, tunjukkan di mana perintahnya orang-orang Kristen mengikuti ajaran Ibrahim. Abraham lah, jangan Ibrahim. Makanya Tunjukkan gini, kepada saya perintah orang Kristen mengikuti ajaran Abraham. Silakan. Langsung saya jawab, itu gampang. Langsung saya jawab Ya gampang. silakan. Tuhan yang Saya sudah putus datang sekarang. untuk Tuhan Saya, yang sudah
Tuhan Yesus datang. Saya minta untuk Anda tunjukkan di mana perintahnya orang Kristen agar mengikuti ajaran Abraham, sunnah, Makanya saya kurban jawab. hewan dan satu Tuhan. Silakan, saya Ya, tunggu. maka saya jawab. Tuhan Yesus mengatakan ya, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Abraham sudah itu bukan membuktikannya bahwasanya Taurat. Kami Saudara, harus mengikuti saudara Abraham, saudara, Abraham. saudara Abraham Satu itu ayat, bukan terus ayat Taurat. yang berikutnya Bang, kita baca ayat berikutnya yang dikatakan. Ayat yang dikatakan. Mana perintahnya, saudara? Saya masih menunggu perintahnya untuk mengikuti ajaran Abraham. 10 Mana hukum perintahnya? Taurat, 10 hukum Taurat Mana? itu diturunkan oleh Musa. Musa itu keturunan dari Abraham. Selesai, Bang. Galatia 2 Dari- dibantah dari oleh siapa? oleh Paulus. Dari Dibantah oleh Paulus, Bang. Saudara, dibantah oleh Paulus Galatia 2:21. Jika engkau mengharapkan Bang, ada kalau kita kebenaran, mau bernarasi sabar. dulu, Bang. Saudara. Paulus mengatakan begini, apabila kamu mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 5 nomor 4, jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka engkau akan keluar dari kasih karunia. Jadi jangan kamu jilat 10 hukum itu. Makanya Bang Juma, kan tadi Abang Juma Jangan. jangan lompat-lompat. Jangan, saudara, jangan. Abang akui Enggak, dulu enggak. di sini di rumah Anda sering membawa- penonton ini Ibrahim. Saudara, Anda mengatakan, dan Abraham itu berbeda loh. iya, oke lah kalau Anda mengatakan berbeda, tapi Oke, saya minta setuju mana ya. perintahnya? Nonton dengar ya. Mana Ibrahim dan perintahnya? Abraham berbeda ya, oke. Sabar. Mana Jadi kita bahas ini perintahnya? Abraham ya, Bang. Mana perintahnya untuk mengikuti ajaran Abraham di Kristen? Kan itu saya minta. Silakan. Silakan. Jadi ada tertulis Bang ya kan, ada tertulis dikatakan di sebelum mana itu? Abraham ada, aku sudah Iya. ada. Itu poin yang pertama. Saudara, saya minta di mana Jadi dalam arti perintahnya kata untuk Bang, orang kami Kristen? ini mengikuti ajaran yang datang dari Abraham. Yang Abraham datang dari mengajarkan Musa, bersunat. karena Musa membawa 10 hukum Abraham Taurat. mengajarkan bersunat. Abraham mengajarkan bersunat. Itu perjanjian kekal. Kejadian 17:14 yang tidak disunat akan dibunuh. Itu perjanjian kekal Tuhan. Nah, tolong tunjukkan di mana orang Kristen diperintahkan mengikuti ajaran Abraham. Silakan. Kalau sudah soal bersunat, Bang, aku tadi sudah jawab. Dengan tadi sudah jawab, ada tertulis Mana sunat itu? itu dalam hati ya, Bang. Iya, Ya? bukan Kita itu. 410 Abrahamnya, ayat katanya 42, Abraham. itu sudah. Saudara, Abraham yang jadi patokan bukan? Kenapa jadi Iya. lari ke yang lain? Nah, perjanjian kekal Abraham Tuhan Yesus dengan yang jadi Tuhan apa? patokan, bukan Abraham. Jangan salah, Tuhan Yesus jadi patokan. Kenapa Tuhan Yesus jadi patokan? Jadi yang mana yang betul ini? Giliran Islam Anda jadikan patokan Abraham. Giliran Kristen Anda patokan jadi dalilnya ke Yesus. Iya dong, Gimana jelas ini? dong. Kan Abraham turun Kenapa? ke Musa, turun ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang jadi patokan. Nah, Makanya terus sesuai dengan tema terima Yesus, terus tolak Muhammad. kami juga sama. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Ismail, Ismail mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Selesai bukan? Sedangkan kalau ajaran Islam dan ajaran Nabi Ibrahim itu klop. Sekarang ajaran Abraham dengan ajaran Nabi Muhammad juga klop. Sekarang ajaran Ibrahim ataupun Abraham, mana klopnya dengan ajaran Kristen? Nah, makanya Abraham mengajarkan sunat kulub kulub. gitu. Ini kan apa Saudara, pertanyaan mantap ini. Abraham mengajarkan sunat kulub. Kristen Tadi sudah dijawab Bang Juma. Tadi sudah dijawab. jangan lagi saya. Kan di sudah mana dijawab, bahasa di mana kami ini adalah Yesus Yahudi, di mana kami Yesus sunat membatalkan dalam roh. hukum sunat? Di mana Nah, Yesus makanya, membatalkan kenapa? hukum sunat kulub? Oke, dengar. Oke, kenapa Tuhan Yesus bisa berkata demikian? Ini jawabannya. Jadi penonton 1000 dengar ya. Matius 28 ayat 18. Ya, Yesus Kristus mendekati orang ini. Orang banyak ini mendekati Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Apa kata Tuhan Yesus? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Haleluya, puji Tuhan. Matius 20 Yesus 8 ayat mengatakan 18 aku tidak dikatakan berkuasa di surga. Saudara, Ya, itu ini dia, Matius selesai, Bang. 20 Yesus yang asli mengatakan aku tidak berkuasa di surga. Sedangkan yang Mana menjanjikan ayatnya? kuasa tadinya Jangan narasinya seperti itu. Kamu baca yang Matius 20 Saudara. Oke, Kalau Anda sabar bentar Bang Suma, Bang Toping sabar. Kita Ya, boleh rehat dulu ya, rehat dulu Keterangan 20 baca. detik lah ya. Rehat dulu 20 detik. Waktu untuk bisa minum dulu. Memang enak, seru ini ya, seru-seru. jangan sembarangan. Soalnya kan yang abang bilang tuh aku tahu. Ya Apa sama, kata Tuhan Anda Yesus? juga hati-hati bernarasi. Yang Iya, keluar oke, dari oke, kubur oke, di Matius oke, 28 oke, itu, oke. Bung. Simpan itu nanti Matius dulu, 28 ya. itu Rehat dulu, bukan rehat Yesus dulu, Bang. asli, Bang itu Suma, Yesus Bang palsu Toping, itu sabar Bang. dulu Itu ya. Yesus palsu yang keluar dari kubur itu Yesus Rehat palsu. dulu, rehat Iya. Aku tahu kan. Minum dulu, Apa minum katakan dulu. itu kan apa kata Tuhan Yesus? Aku Itu tidak bukan- dapat berbuat itu bukan apa-apa anak melalui Maria. diriku sendiri. Benar tidak? Itu Itu kalimatnya. bukan anak Maria. Yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria. Itu sudah bukan maka anak Maria yang itu. yang abang masukkan ayat itu adalah aku tidak dapat berbuat apa-apa melalui diriku sendiri. Benar tidak? Itu kalimatnya.
Ya itu ucapan Yesus asli memang. Iya, dari diri Ah. sendiri, karena memang Tuhan Yesus tidak berkuasa. Nah, terus Makanya tulis juga berkata demikian, Bang. Kepadaku telah diberikan loh segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi yang jadi Tuhan Bapa Sang Sumber yang Matius memberikan kuasa 20 itu dia kepada Tuhan mengatakan Yesus. aku tidak berkuasa di surga. Terbantahkan itu bukan Yesus itu. Yang keluar dari kubur itu bukan tidak Yesus. dapat berbuat apa-apa, Abang Zuma. Tolong penonton Itu dibaca ya. itu Yohanes 5 nomor 30 beda lagi. Itu Yohanes 5 nomor 30 itu beda tertulis lagi. apa? Yang saya baca ini Matius Baca yang jelas. 20. Aku tidak dapat berbuat apa-apa melalui diriku sendiri. Itu kalimatnya. Itu Yohanes 5 itu, Bung. Yang saya maksud ini Matius 20. Yesusnya jelas. mengaku di surga dia tidak punya hak. Yang punya hak di surga itu hanya Tuhan saja. Itu dalil. Sedangkan yang berkuasa, yang menjanjikan kuasa itu adalah, mohon maaf nih, yang menjanjikan kuasa kepada Yesus itu iblis. Yesus, aku akan memberikan kuasa baik di surga maupun di bumi jika engkau menyembah aku, sebab aku berkuasa memberikan siapapun yang aku kehendaki. Nah, Yesus terima enggak kuasa itu? Enggak. Terima Yesus tidak dong. terima kuasa itu. Di mana Yesus menerima kuasa itu? Dari iblis. Matius 28 ayat 18 sudah dijelaskan. Dia Itu menerima bukan kuasa. Yesus, saudara. Lalu kita buka Itu- lagi, Bang. Kita buka lagi. Itu Biar- bukan biar- Yesus. Itu bukan Yesus, saudara. Itu Yesus palsu yang menerima kuasa itu. Yesus Makanya biar kita palsu. biar kita buktikan lagi kan gitu. Itu Yesus palsu itu, Bang. Saya bisa buktikan kalau itu Yesus palsu yang keluar dari kubur itu. Itu bukan Yesus asli. Nah, jadi di ayat yang sama juga di Matius juga mengatakan demikian, Bang Zuma. Kita baca Matius 25 ayat 31 sampai 32 ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua Yang bangsa datang anak manusia. akan dikumpulkan di Yang hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan kambing. Haleluya. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut dalil yang kamu baca barusan itu anak manusia atau bukan? Yes. Yang datang itu anak Firman. manusia. Yes. Anak Firman. manusia. Anak manusia. Ah. Yes, Firman. Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan anak manusia. Beda kan? Kalau yang datang Makanya, nanti, kalau yang Makanya, datang nanti Bang, memang manusia, tidak pernah berubah Kalau jadi abang Tuhan. membaca Alkitab, abang harus ada Roh Kudus, bukan Roh Muhammad. Kalau Roh Muhammad jadi kacau, Ah, Bang. ini jurus terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak, Ini tidak, jurus tidak terakhir ini. Tidak jurus terakhir. Jurus Karena terakhir. pengertian anak manusia itu bahwasannya firman itu menjadi manusia. Sama seperti pengertian anak Medan. Emang ada anak Medan? Emang Medan melahirkan? Kan tidak. Kita anak Indonesia, emang Indonesia melahirkan? Kan tidak. Begitu, Bang Zuma. Jadi tolonglah dewasa sedikit dalam berdiskusi begitu. Silakan. Makanya Bang Zuma saya berani berkata di sini bahwasannya yang seringkali berbondong domba itu adalah si Muhammad. Karena kenapa? Karena dia tidak menjalankan 10 hukum Taurat. Sudah jelas. Halo, Bang Zuma? Mana dia, host? Jaringan Kabur. lagi ya? Hah? Kabur kayaknya. Langsung mah. Zoom. Jaringan lagi atau gimana ya? Zuma, Bang Zuma. Ketika membaca Alkitab comot-comot aja nggak ngerti artinya. Silakan bernarasi, host. Iya. Bang Zuma kemana dia tuh? Tidak ada yang kick Zuma ya, tidak ada kick Zuma. Ayo teman-teman, jangan ditombak ya, jangan ditombak. Oke, Bang Zuma mau izin naik. Oke lah. Ya. Ya. Jadi saya katakan kepada saudara, yang keluar dari kubur menerima kuasa itu bukan Yesus anak Maria, itu Yesus lain. Yesus ketika didatangi oleh iblis untuk diberikan kuasa langit, kuasa surga dan bumi, Yesus menolak. Yesus tidak mau terima itu. Sehingga yang menerimanya ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Kenapa? Karena yang disalib itu bukan orang suci, yang disalib itu bukan orang benar, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim.
Orang yang dikutuk oleh Elohim inilah yang keluar dari kubur. Siapa dia? Nah, itu jawabannya. Tapi orang yang keluar dari kubur ini mengatasnamakan Yesus. Tadi kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi penyesat itu muncul, akulah Yesus Kristus, kepada aku telah diberi kuasa. Itu bukan anak Maria. Itu oknum yang beda. Sebab kenapa bukan anak Maria? Karena Yesus itu tidak lolos untuk disalib, tidak memenuhi syarat. Sebab yang disalib itu syaratnya pelaku dosa besar, kedua dia dikutuk oleh Tuhan Elohim. Yesus tidak bisa duduk di situ, nggak bisa, karena Yesus orang suci. Jadi yang keluar dari kubur yang berbeda, ia mengatakan tapi palsu. Begitu saudara. Anda boleh baca satu perikop Matius 24 dari nomor 1 sampai nomor 31. Itu bukti bahwa yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Silakan. Los, aku lagi sibuk narasi Los. Apakah benar itu narasinya bahwa Yesus itu dikutuk, Bang Tobing? Ya, silakan Anda buktikan kalau Yesus. Ya, tidak ada Kristen di atas muka bumi ini yang mampu membuktikan Yesus anak Maria makhluk yang dikutuk. Nggak ada. Yesus itu manusia suci, Bung. Manusia yang kemudian dimuliakan oleh Tuhan. Bahkan dia adalah jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel untuk sampai kepada Elohim. Adalah mustahil kalau Yesus itu dikutuk. Yang dikutuk itu orang lain. Tapi setelah dia keluar dari kubur, dia memakai nama Yesus supaya dipercaya. Makanya Yesus menubuatkan hal itu. Itu Yesus sudah nubuatkan. Di mana Yesus menubuatkan tentang bangkitnya kemudian orang yang selain dirinya? Di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Yesus menubuatkan itu. Angkatan jahat ini, orang-orang Farisi ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Berarti bangkitnya hari ketiga, dia akan menjadi tanda untuk orang-orang jahat. Itu nubuat Yesus. Dan lagi-lagi Petrus juga berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33 sampai nomor 40. Petrus berkhotbah bahwa di data nomor 36-nya, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi kalian. Siapa kalian? Baca nomor 4-nya, 40-nya, angkatan jahat. Jadi orang yang disalib ini dilantik oleh Elohim untuk menjadi Tuhan bagi mereka orang-orang angkatan jahat. Kalian percaya kepada angkatan jahat, jadilah kalian Kristen, saudara-saudaraku. Itu Bible yang memuntahkan itu. Makanya Al-Quran mengatakan dalam surah Ar-Raf ayat 27 dan 30, Allah menjadikan iblis sebagai Tuhan-Tuhan mereka karena mereka jahat, karena mereka ingkar terhadap nabiku, rasulku Isa alaihissalam. Itu jelas itu saudara. Ya, mudah-mudahan Anda pahami. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Oke Bang Zuma, sebelum Abang ngomong lebih lanjut, karena Abang tadi udah ABCDE, biarlah penonton yang menilai kan gitu. Aku menarasikan aneh-aneh. Saya udah ngasih ayat itu. Udah jelas 2 Petrus 2 ayat 1 udah jelas. Siapa yang menyangkal penyalipan? Siapa itu? Adalah Allah dan Muhammad. Nggak ada cerita itu di situ, Bang. Di tengah-tengah kamu, maksudnya itu di tengah Bani Israel, kok jadinya ke kami. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu. Ini bercerita masa itu, bukan bercerita masa yang akan datang. Sama seperti di dalam 1 Yohanes 2, Bang. 1 Yohanes 2 itu nomor 18, nomor 19 terkait dengan antikristus. Itu berasal dari tengah-tengah mereka sendiri. Coba Anda baca. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Sabar, saudara. Nanti Anda tanggapi. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang, Bang, sekarang, bukan abad ke-7, Bang. Sekarang. Waktu itu, pada saat dituliskan ini, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Sekarang, Bang, di abad pertama. Jadi jangan lari ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad abad ke-7. Jadi saya Terlalu memaksakan, saudara. Terlalu memaksakan. Silakan.
Jadi 2 Petrus 2 ayat 1 teman-teman bisa baca, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan binasaan atas diri mereka. Oke. Dan di sini yang dimaksud rujuk ini itu adalah ya, ketika Tuhan Yesus berkhotbah itu semua bangsa ada di situ. Semua bangsa ada di situ, baik bangsa Arab ke, bangsa Gentle ke, semua ada di situ. Jadi kami berasumsi, jadi kami melihat bahwa ini dituju ke Muhammad. Karena kenapa? Karena Muhammad tidak menjalankan 10 hukum Taurat. Salah satunya contohnya aja, jangan bersaksi dusta. Muhammad boleh bersaksi dusta. Jangan membunuh. Muhammad boleh membunuh. Nah, gitu. Jangan menginginkan harta sesamamu. Muhammad menginginkan istri-istri orang. Dan banyak hal lain itu. Oke. Jadi gini saudara, ini Anda berbicara mengenai meluapkan kebencian saudara kepada Islam. Anda Kitab Petrus itu dituliskan, sabar dulu, yang lain diam. Kitab Petrus itu ditulis di tahun 65 Masehi. Berarti kalau ini adalah pernyataan Petrus sedang berbicara kepada orang-orang yang hidup di abad 1. Saya ulang lagi. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu. Kamu di sini adalah orang yang hidup di tahun 65, kawan. Kamu hidup di tahun 65. Santer-santernya kalau kita mengikuti tradisi gereja mula-mula, itu diperkirakan ditulis di tahun 81 sampai 96. Berarti masih di abad pertama. Bagaimana mungkin orang yang hidup di abad pertama hidup pada masa Nabi Muhammad? Boleh nggak saudara-saudara Kristen kalau berbicara data itu pakai akal sekali-kali? Ucapan yang muncul di dalam kitab Petrus itu, kata kamu itu tertuju kepada orang yang hidup di tahun 65. Di tengah-tengah kamu di tahun 65 ini muncul pengajar palsu yang akan memasukkan ajaran-ajaran palsu. Sedangkan Paulus menulis suratnya dari antara tahun 50 sampai tahun 66. Berarti yang dimaksud adalah siapa lagi? Nabiku Nabi Muhammad tidak pernah memasukkan ajaran palsu ke dalam ajaran Yahudi. Kalian yang mencampur adukkan kitabnya Yahudi dengan surat-surat kalian. Kalian yang dimaksud itu, bukan kami. Al-Quran murni tidak ada bercampur dengan kitabnya Yahudi. Kalian mengambil kitabnya Yahudi, kitab Tanaknya Yahudi, kalian campurkan dengan surah-surah Paulus. Apakah itu masih kurang? Sedangkan dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, Ulangan 4, jelas dikatakan di situ, jangan kau menambahi hukum-hukumku dan jangan kau mengurangi hukum-hukumku supaya kamu tetap hidup. Sedangkan Paulus menghapuskan semua hukum lalu menambah hukum-hukum baru. Kalau Anda mengatakan nabiku begini, semua yang kau lontarkan tadi itu dilakukan oleh orang Kristen, bahkan tokoh-tokoh Kristen. Jadi nggak usah lari ke situ. Jangan kebencian, saudara. Kita berbicara mengenai perspektif dalil, pendekatan ilmiah berdasarkan narasi kitab yang kita imani masing-masing. Kan begitu. Apa artinya kita berbui, mulut berbusa, tapi kita tidak berikan nilai positif terhadap yang mendengarkan? Kita berbicara tentang nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ada di tengah-tengah Bani Israel. Kenapa larinya ke abad ke-7? Belum lagi kalau kita berbicara mengenai Matius 24 ketika murid-murid Yesus datang ke Bukit Zaitun dan bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda akhir dunia? Yesus mengatakan apa tanda kedatanganku? Seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatanganku. Sudah Bang, cuma ini makin lama makin liar narasimu saya lihat ya, semakin mengada-ngada. Udah larinya kemana-mana ini. Jadi sedikit difilter dulu ya supaya jangan out topic ya, jangan out topic aja. Iya, memang musuh kalian adalah Bible, kawan. Saya maklum, silakan. Saya rasa tidak ada ya memusuhi Bible ya, orang Kristen tidak memusuhi Bible. Enggak, musuh kalian terbaru itu Bible memang, karena Bible yang akan memuntahkan isinya dan Anda yang keluar dari muntah itu. Menurut orang Kristen itu Bible itu adalah pondasi kami, Bang ya, pondasi cakar ayam. Iya, sayangnya kalian tidak memahami. Sayangnya kalian tidak memahami Bible, itu masalahnya, saudaraku. Oke, jadi Bang Zuma lebih memahami Bang Zuma. Oh pasti. Saya pastikan saya lebih paham Bible daripada saudara. Yesus, imani Yesus dan terima baptisan. Justru karena
saya paham Bible, maka saya tahu Kristen itu bukan pengikut Yesus. Maaf saudara-saudara, Yesus tidak pernah mengajarkan Oke, makan terima babi, kasih. tidak bersunat, ibadah Iya. minggu, menyembah dirinya. Terima kasih narasinya Bang Zuma. Iya, lanjut. Jadi untuk menanggapi pernyataan Bang Zuma adalah kan gitu. Kenapa saya berasumsi ke sana? Karena memang itulah nyatanya kan gitu. Di kami Kristen, kemenangan kami ialah ketika Tuhan Yesus Kristus disalib, ya. Ketika Tuhan Yesus Kristus disalib, itulah kemenangan kita umat manusia. Oke. Tepuk tangan Lalu untuk ada itu. di abad ke-7 mengatakan Tuhan Yesus Kristus tidak disalib. Dan itu sudah dibuatkan di Galatia 1 ayat 8. Jadi penonton bisa baca, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil, ya, suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Begitu saudara-saudara. Jadi bisa disimpulkan di sini, siapa ya yang membelokkan Injil itu, ya adalah Allah dan Muhammad yang mengatakan Isa dan Yesus itu sama, padahal jelas berbeda. Oke. Begitu saudara-saudara. Jadi Oke, baik. penonton tolong Saya tanggapi. dipahami lah begitu. Jadi pilih yang mana mau kalian Saya pilih. tanggapi boleh? Silakan. Saya tanggapi boleh? Nabi Muhammadku tidak mengajarkan Injil. Yang mengajarkan Injil itu ada Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Sayangnya Paulus tidak mengajarkan Injil yang sama dengan keempat Injil kanonik ini. Artinya Paulus di dalam kitab saudara Filipi 1 nomor 8 tadi itu sedang mengutuk keempat penulis kitab saudara. Injil yang diberitakan Paulus itu 13 kitab. Galatia, Roma, dan seterusnya. Tidak mengajarkan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius. Berarti yang dikutuknya adalah penulis-penulis Injil kalian. Jadi Paulus sudah mengutuk mereka orang ini. Paham ya? Kemudian dari data yang Anda baca tadi, Yesus kalau Anda lihat di dalam Markus 14, Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 8, Filipus mengajarkan Injil Yesus. Berarti Injil Yesus adalah Injil yang dikutuk oleh Paulus. Berarti Injil Allah yang dikabarkan Yesus juga adalah Injil yang dikutuk oleh Paulus. Selamat datang di kebenaran. Paulus memang ini kadang lucu, kadang gokil. Paulus ini aneh memang dia. Nah kemudian kembali kepada pernyataan saya di awal. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesat itu datang memakai namanya. Siapa yang datang ke Indonesia memakai nama Yesus? Aliteng. Dia akan berkata, akulah Kristus. Siapa yang mengatakan itu? Aliteng. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Aliteng. Kalian. Jangan sombong. Katanya sunat hati. Kalau tidak sunat hati, tidak sombong. Dengarkan kebenaran yang muncul dalam kitabmu sendiri, yang konon ucapan Yesus. Itu makanya aku bilang musuh kalian itu adalah Bible Anda sendiri. Saya kira begitu, saudara. Lanjut. Oke, ya terima kasih atas narasi liarnya yang begitu indah ya, nggak apa-apa. Bukan liar. Memang Iya, Anda iya. tertampar Oke, pasti. ada di bawah tertampar. Bang Suma itu, silakan. Oke, silakan. Ya, oke. Tertampar Oke, apa pasti nih? ya, silakan. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum, Gurunda. Saya ingin Waalaikum. menanggapi saudara Tobing. Waalaikumsalam. Saudara Tobing yang Silakan. dan Abraham itu berbeda. Bisa tolong dibesarkan saya, host? Host, bisa tolong dibesarkan? Dibesarin, host. Ini ilmu, host. Ilmu. Coba tolong dibaca itu kitab Matius 1, silsilah Isa Al-Masih, anak. Tolong ditanggapi, saudara Tobing. Salah terjemahan itu kayaknya. Sebuah kitab yang salah. Salah itu, Bang. Nanti direvisi lagi. Begitu sudah. Kalau kita masih kekurangan literasi terus berbicara terlalu lebar. Apa ini? Namanya siapa ini, Abang? Oke, saudara Tobing, tolong ditanggapi ya. Saya ini Gurunda fans Gurun Re? dari Papua Barat Daya, dari Sorong. Ini nama Ibraninya siapa ini? Re? Apa itu bacanya? Kecil sekali. Screenshot ya ini. Oke, salam kenal, saudara. Rizky Gurunda, Ya, salam kenal. Kur. Oh, Reski. Oke, Iya, Reski, pantas silakan, saja. silakan. Oke. Saudara Tobing kalau mau angkat kaki silakan, nggak apa-apa, Bang. Tobing kalau mau Tolong host bisa diladenin, silakan. Apa nih Bang siapa nih? Bang Rizky nih, apa nih mau disampaikan?
Itu Jaringan jaringan saudara katakan Esa dan Ibrahim rusak. gitu. Saya ingin menanggapi saudara tadi mengatakan bahwa Isa dengan Ibrahim. jaringan beliau kayaknya. Iya, jaringan. Dia lagi di pegunungan dia kayaknya, tengah hutan. Beliau di area Papua tadi bilangnya. Iya. Oke, Bang Fan silakan. Bang Fan yang bawanya Bang Suma. Halo, selamat Iya. siang, Bang. Ya. Selamat siang. Iya, selamat siang, Bang. Kristen apa Islam apa? Saya Kristen. Oke, ada yang mau dinarasikan, yang mau disampaikan terkait dengan obrolan hari ini? Oh iya. Ini ingin menanggapi aja Bang Zuma tadi. Ya soal perbedaan yang dia katakan tentang Injil. Karena sudah jelas ya di situ dikatakan bahwa Paulus itu memberitakan Injil yang diberitakan oleh para murid-muridnya. Bagaimana dikatakan Bang Zuma dia mengatakan berbeda? Kan seperti itu toh poinnya. Injil yang Paulus sampaikan itu adalah Injil di mana Yesus Kristus itu mati, bangkit. Itu pula yang disampaikan oleh para murid-muridnya. Jadi di mana Rasul Paulus memberitakan Injil yang palsu? Injil itu kabar baik di mana kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, kematian Yesus sampai kebangkitan Yesus itu disaksikan. Seperti itu. Jadi hanyalah framing liar mengatakan bahwa Rasul Paulus itu memberitakan Injil yang lain. Justru sangat jelas dikatakan sekalipun malaikat atau nabi yang memberitakan Injil lain dari kami, dialah yang terkutuk, tergenapi di abad yang ke-7, ya. Yang sangat signifikan ya, kita bisa lihat murid-murid Yesus memberitakan Yesus itu mati di salib, sedangkan di abad ke-7 tidak mengakui bahwa Yesus itu mati di salib. Silakan, itu saja tanggapan saya. Oke, baik. Mungkin Al-Quran saya keliru menurut hitungan saudara. Tapi bolehkah secara hormat Anda tunjukkan kepada saya bahwa yang disalib ini adalah orang benar? Karena salib itu bukan hukuman dari gereja, salib itu hukuman dari Yahudi. Salib itu hukuman dari Tuhannya Yahudi. Dan yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Syarat disalibkan adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Elohim. Tolong tunjukkan, apa dosa Yesus sampai Yesus yang harus disalibkan, sampai Yesus dikutuk oleh Elohim. Silakan. Oke, saya bisa tunjukkan dari kacamata orang Yahudi ya. Saya Ya, bisa tunjukkan silakan. satu dari kacamata orang Yahudi di mana Yesus itu berdosa menurut mereka. Kita buka di Ya. Yohanes pasal 10 ayat 33. Di situ Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itu adalah dosa sangat besar, Pak. Ya. Oke. Itu adalah Oke, kesalahan yang sangat besar, yang sangat fatal sehingga Yesus Oke. itu disalib. Oke. Nah sekarang Sudah. bukankah? Oke, saya jawab. Coba Anda baca nomor 34-nya, 35 dan 36-nya. Apa kata Yesus? Bukankah setiap orang yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia boleh disebut Tuhan, disebut Allah, disebut Elohim. Dan apa yang dituliskan oleh hukum Tuhan, apa yang dituliskan oleh Taurat tidak bisa dibatalkan. Oke. Itu kata Yesus. Saya mengerti. Boleh. Iya, memang Boleh boleh, dia memang boleh. Nah, Tetapi boleh. mengapa? Jadi sabar saudara, sabar. Sedikit lagi, sabar. Jadi itu cuma alasan yang dibuat-buat oleh orang-orang Yahudi untuk mencari-cari kesalahan, sebab mereka tidak menemukan kesalahan, maka mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Pertanyaannya, apakah ketika mereka membuat tuduhan-tuduhan 1000 tuduhan, 1.000.000 tuduhan akan mendudukkan Yesus menjadi orang yang dikutuk oleh Elohim atau tidak? Kalau tidak, lalu kenapa dia harus disalib? Sedangkan hukum salib itu hanya diperuntukkan kepada orang yang dikutuk Elohim. Standarnya adalah Elohim. Kalau orang itu dikutuk, Elohim menyalibkan. Kalau orang itu tidak dikutuk oleh Elohim, tidak mungkin disalibkan oleh Elohim. Silakan. Buktikan kalau Yesus itu benar-benar dikutuk. Adakah dasar? Silakan. Ya dasarnya itu tadi, Pak. Saya sudah katakan Ya, ya. itu kan tuduhan. Iya, memang Itu bukan tuduhan kutukan. berdasarkan apa? Anda nggak baca ayat 30-nya? Saya Bagaimana Anda baca. bisa mengatakan? Ya udah, Saya makanya baca. dia menyamakan Nah, dirinya dengan Allah. Tapi apakah itu Di ayat pelanggaran menurut 34-nya, loh bagaimana ini saya mau menjawab ini. Tapi Di apakah ayat itu merupakan 34-nya, suatu pelanggaran? orang-orang dikatakan Allah, mengapa orang Yahudi tidak marah? Ayo,
Iya, kenapa? Justru marah merujuk Kenapa kepada enggak? Yesus, karena Yesus di situ maksudnya menyamakan dirinya dengan Allah, itu dia adalah Allah. Allah itu sendiri, Elohim itu sendiri. Bagaimana klarifikasi Yesusnya? Yesus kan klarifikasi di situ. Coba Anda baca 3:4-nya. Apa kata Yesus? Iya, saya paham itu. Makanya saya Ya, katakan yaudah, tadi, yaudah. semua Berarti dikatakan Allah juga Yesus- bisa. Tetapi mengapa Berarti orang Yesus Yahudi tidak sedang- marah? Mengapa Yahudi tidak marah pada saat itu kalau orang mengatakan dirinya Allah? Karena definisi mereka hanyalah sebuah pemimpin, begitu saja. Tetapi yang dikatakan Yesus tidak hanya sekelas pemimpin, tetapi dia sedang menyamakan dirinya dengan Elohim itu. Begitu, makanya di situ Yahudi sangat marah sama Yesus. Itu poinnya, Pak. Silakan. Nah gitu Bang Zuma itu. Oke. Sebelum kita nunggu Bang Zuma, saya mau menanggapi bahwasannya kenapa tadi saya katakan adalah Muhammad adalah nabi palsu, kan begitu kan. Jadi kalau kita menurut sejarah ya teman-teman yang ada di bawah, kalian bisa baca sendiri dari manakah wahyu itu ditemukan si Muhammad. Itu kita merujukkan satu nama. Siapa satu nama itu yang menulis itu adalah Waraka Naufal. Jadi semasa hidup Waraka Naufal ini dia yang memberikan isi-isi dari kitab suci kalian itu. Ya, jadi Waraka Naufal ini, dia ini adalah seorang Nasrani. Kenapa dia bisa memberikan? Karena dia sudah percaya kepada Muhammad, begitu. Dari mana sejarahnya? Dari mana sejarahnya? Kalian bisa baca sejarah Waraka Naufal ini, di mana Waraka Naufal ini didatangi Muhammad setelah kejadian di Gua Gelap itu. Jadi di kejadian di Gua Gelap itu, Gua Hero itu, si Muhammad membawa istrinya yaitu si Khadijah menemui sepupunya. Sepupunya siapa nih? Waraka Naufal. Bisa dicari literasinya. Dijumpailah seorang Nasrani ini untuk menceritakan apa yang terjadi, kan begitu. Cuman satu inti dari pembicaraan ini yang saya tangkap apa? Ketika Muhammad bernarasi tentang Tuhan Yesus Kristus, disitulah si Naufal percaya bahwasanya semuanya katanya adalah nabi. Nah, makanya bagi umat Kristen, itulah perbedaan dari Nasrani dan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Jangan mau dikatakan Nasrani, karena Nasrani ini adalah sesat kalau kita mau ngomong, adalah penolakan penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu. Karena ketika Muhammad bernarasi demikian, dia langsung percaya apa yang dinarasikan si Muhammad ini. Makanya sebagian besar ketika si Waraka Naufal ini meninggal dunia, disitulah detik-detik kehancurannya si Muhammad, dalam arti kata dia galau di situ. Bahkan karena kegalauannya dia tidak mendapatkan lagi wahyu itu, dia ingin bunuh diri. Begitu saudara-saudara. Jadi kalau Bang Zuma nanti naik mungkin dia bisa nanggapin itu. Waraka Naufal ya. Jadi kalian bisa cari Waraka Naufal. Dia adalah penulis kitab kalian ya. Jadi kenapa saya berasumsi demikian? Karena itulah faktanya. Jadi hati-hati kepada serigala berbulu domba itu. Karena kenapa? Kita nggak usah, oke lah, itu awalnya. Kita lihat kelakuannya, kehidupan, masa hidup dia seperti apa. Oke, ketika dia sebelum menjadi nabi, istrinya cuma satu. Tapi ketika dia menjadi nabi, istrinya bertambah banyak. Kita buktikan kepada Paulus yang katanya sesat. Ya, ketika dia menerima Tuhan Yesus Kristus, ya, ada yang berkatakan dia ingin mencapai garis finish. Itu keinginan siapa? Keinginan si Paulus. Dia ingin mencapai garis finish. Yang dimana dia garis finishnya adalah hidup. Saudara, mati di kita martir. negara hukum. Demikian. Jangan kamu monolog Oke. tentang sesuatu yang kamu tidak tahu. Kenapa? Nanti kau dipanggil. Jaringan kenapa? Jaringan saya memang cuaca lagi Jadi nggak tolong bagus. dibantai Bang Zuma. Benar tidak Waraka Naufal itu ada Jangan penulis monolog, kitab saudara, kalian? sesuatu yang Anda tidak ada ilmu tentangnya. Nah, Jangan. Tinggal jawab. Benar Anda tidak baca di Waraka kitab mana? Naufal itu Anda adalah baca di pembawa kitab Injil mana? ke kalian. Adalah seorang Anda Nasrani. baca Iya, Anda baca di kitab mana Boleh itu? direkam, silakan. Itu Iya, ada datanya oke. kok. Waraka, Anda baca di Waraka kitab bin mana? Naufal. Saya ingatkan lagi Iya, Anda teman-teman baca yang di di kitab bawah mana? ya, jangan bawa sajam ya, jangan tombak-tombak. Anda dapat materi itu dari mana, saudara Tobing? Tolong tunjukkan kitabnya, Materi kitab itu apa ada yang mencatat dari itu? website Islam. Walama, Bahwasanya Islam mengatakan kok sejarah awal terciptanya Al-Quran. Saudara, Sejarah awal saudara jangan terciptanya jadi pembual. Al-Quran Jangan dari jadi seorang pembual, Nasrani. jangan jadi pembual. Jangan jadi pembual, jangan jadi Kami pembual. tidak pembual, Ya. kami orang berdusta dong. Emang Muhammad boleh berbohong dalam 3 hal, Bang? Kalau di Kristen boleh berbeda. di Kristen itu boleh tidak berbohong boleh. dari semua hal. Tidak boleh. Boleh Jika semua ia hal. katakan iya, Bahkan jika tidak tentang katakan Tuhan tidak, lebih daripada saja, itu berasal dari bahkan sejarah. tentang Tuhanmu saja, itu boleh. Di Kristen itu nggak ada yang haram, semuanya halal di Kristen ayat, itu. pakai ayat. Oke, Filipi 1 nomor 18. Coba kamu baca.
tentang Yesus Kristus. Tentang Yesus Kristus, baik diberitakan dengan maksud mengelabui, membohongi, berpura-pura, menipu, dalam bahasa Yunani propasis, atau maksud jujur, aku Paulus tetap bersukacita. Sedangkan kamu harus mengikuti teladan Paulus. Di Kristen itu semuanya boleh. Segala Oke, sesuatu menurut boleh. Bang Zuma, oke, menurut Segala Bang Zuma, sesuatu halal. Bang Zuma? Bohong nggak ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan datang menjadi bayi? Bohong nggak itu? Bohong. Bang Zuma, sebelum Abang Seluruh bernarasi, ajaran, seluruh ajaran Kristen itu kebohongan. Bang Tidak Zuma, ada yang benar di sebelum Kristen Abang itu. bernarasi. nah kalau dia Udah, bilang udah. kata Jangan, seperti ini, jangan kau dakwah. lanjutkan sesuatu Kalau ini yang dakwah, kamu tidak kalau tahu, seperti Saudara ini. Tobing. Ya, jangan kau bawa Jadi, sesuatu Bang Zuma, narasi yang kau tidak tahu. Udah, Kan tadi kan kita udah sepakat Jangan bahwa kau kita bawa diskusi segala ini. sesuatu yang kamu tidak tahu sama Bang sekali. Zuma, Bang Zuma. Kalau berbicara Kan kita mengenai udah nabi-nabi sepakat. palsu, diam. Saudara Tobing, diam. Kalau Iya, Anda kita- berbicara kita mengenai lihat nabi dulu palsu, penonton di bawah saudara, ini, lihat dulu penonton di bawah ini, saudara, Bang, ya. Saya saudara, tidak mau, saudara, saya tidak mau kalau aneh-aneh gini loh, saudara, Saya tidak mau aneh-aneh, Bang. Lihat penonton di bawah ini. Ya sudah, Ketika kau tunjukkan saya kitab mengatakan apa, kitab apa saya yang dapat menceritakan. data, mereka marah. Ya, silakan. Jadi tolong Ya, silakan bilang sama Anda tunjukkan pengikut Abang datanya. Zuma, kita ini membuka silakan data di sini. Anda menunjukkan datanya di sini. Buka kamera, silakan. Kita membuka data di sini, jangan. Ya, silakan, silakan, silakan. Oh, gini loh, Bang. Gini Silakan loh, Bang. saudara buka data, silakan. Oke, gini aja, Silakan kita Anda buka terus data, terang ya. silakan. Oke, ketika Abang, Silakan Anda buka data. Silakan makanya Anda buka dengar data. baik-baik. Dengar baik-baik. Silakan. Dan tolong host Ketika dibesarkan Abang orang ini. mengatakan- Dibesarkan saudara Tobing, biar dia buka apa supaya dia tidak dikatakan penghujat. Tolong disuruh buka dari mana dia mendapatkan informasi kalau Nabi Muhammad menerima Al-Quran dari Waraka bin Naufal. Itu tadi tuduhannya, bahwa dia menerima Injil dan menerima segala macam yang dituduhkan itu dari Waraka bin Naufal. Tolong tunjukkan datanya, Bang silakan. Zuma. Dengar Kak Zuma, nah, ketika kau mengatakan Tuhan Yesus Kristus itu tidak disalib, ya, dan faktanya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu disalib dan disaksikan banyak orang, ya, itu sudah masuk ke dalam ranah penghinaan keimanan kami. Saya bertanya Begitu. samamu kawan, Jadi kalau kita mau mana nuntut, dalilnya? kalau kita mau Mana ngomong dalilnya? begitu, tolong Saya minta yang dalil. setara. Mana dalilnya? Kalau Makanya ketika yang saya disalib ngomong itu begini, saya adalah merasa orang kenapa benar. kita berdebat. Saya Halo, berdebat itu. saya Tapi kan kita bawa setuju tadi kita dalil. berdebat. Saya Bahwasanya bawa dalil, apapun kawan. utara Saya yang bawa saya dalil. sampaikan itu Saya pakai bawa data, kan dalil. begitu. Saya bawa data. Saya bawa data bahwa yang disalib itu adalah orang yang Jangan ada dikutuk. narasi begini, narasi begitu. Terakhir saya kan begini. Loh, saya bawa data. dipersekusi Yang begini. disalib itu adalah orang yang dikutuk. Ya tidak boleh persekusi dong. Apa sih orang ini? Ya, saya bawa data bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Sekarang kau tunjukkan data. Di mana Waraka Nabi Muhammad? Silakan. Mana? Ya, silakan. Dibesarin, buka kamera. Kau tunjukkan di mana Waraka memberikan Injil kepada Nabi Muhammad. Mampus sudah kau. Buka. Silakan yang punya host, kalau kau punya 2 HP tolong ditunjukin ya host. Saya yang ingatkan lagi, saya kasih tadi. abang-abangku ya, sabar. Saya ingatkan lagi, tahan emosi, boleh komplain, tapi tahan emosi, jangan sampai yang ke arah sana ya. Silakan, kalau ada yang mau dikomplain, ada yang mau di ini, silakan. Ya, silakan Anda tunjukkan tuduhan saudara Supaya kita Waraka lebih memberikan menipu, host. Injil Tolong tunjukkan linknya. kepada Nabi Muhammad. Silakan. Teman-teman, Bang Zuma ini, Bang Zuma kayaknya kena report ya. Teman-teman yang di bawah itu saja, Iya. jangan Tolong di ditunjuk bawah. linknya, host. Silakan. Kita butuh data dari saudara kita Santuy ini. aja di bawah, santuy, nyimak aja, nonton, simak. Host, saya turun dulu baru naik, boleh? Boleh Bang Zuma. Saya kena tombak soalnya. Iya, oke. Iya, Sip, jangan, makasih. teman-teman jangan bawa sajam ya. Ya, Jangan bawa jaga tombak, sinar aja. teman-teman. Parkir motor yang teratur di bawah, bawa minuman kopi, ya rokok, silakan. Simak aja baik-baik, nggak usah bawa-bawa yang hal-hal yang berbahaya ya. Apalagi kalian menyimak ini sambil mabuk-mabuk, nggak boleh nanti tambah emosi ya. Sabar aja, sabar saudara-saudara. Jadi penonton, ketika saya bernarasi saya tidak pernah berbohong kan gitu. Saya pakai data yang akurat, tapi saya sudah saya janjikan ke diri saya sendiri apa yang saya janjikan, hidup di dalam Kristus. Kalaupun saya metong ya, kalau saya pun metong ya, itu adalah keuntungan bagi saya dalam memberitakan Injil. Karena kenapa? Karena itulah yang dilakukan para rasul ya. Rasul sudah sangat mencontohkan apa hal yang baik itu yang dilakukan. Para rasul tidak ada satupun memetongkan orang, tetapi mereka rela memberikan raga mereka, nyawa mereka, apapun itu untuk memberitakan Injil. Oke teman-teman, bisa dinilai dari sini. Jadi ketika saya bernarasi, kalau kalian memang merasa itu salah, kalian cari tahu siapakah Waraka bin Naufal ini. Ya, Waraka bin Naufal ini siapa? Kan begitu. Kalau memang saya bernarasi bohong, salahnya saya tidak punya 2 HP. Kalau saya punya 2 HP, saya buktikan dari mana saya dapatkan kata-kata itu. Kalaupun kata-kata itu atau website itu adalah salah, tinggal
salah, tinggal kalian bilang salah. Kalaupun saya martir hari ini, kalaupun saya dipersekusi hari ini, kalian mengatakan demikian, silakan. Ya, saya sudah siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun saya kenapa-kenapa, demikian, saudara-saudara. Abang Tobing. Jadi saya serahkan anak. Saya serahkan. Bang Tobing turun sebentar dulu, Bang Tobing sebentar dulu ya, sudah mulai tidak kondusif lagi. Turun sebentar, katanya ada pergerakan batu-batu sajam dilempar ke atas nih ya. Teman-teman sabar ya, kami di sini berempat sama Bang Zuma udah benjol-benjol di sini di atas. Tolong jangan lempar-lempar ya di atas ya. Santai aja, santai weh. Tenang, kalem saudara-saudara. Damai itu indah saudara-saudara. Ya, jangan dilempar-lempar ke atas. Kami berempat di sini bersama Bang Zuma udah benjol-benjol gara-gara kalian ini. Maksudnya, host, kalaupun ini live pertama dan terakhir kita kan gitu, saya persekusi ya, puji Tuhan saya. Ya, jangan emosi, tahan emosi kalian. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Tidak ada ancaman, tidak ada boleh ancaman. Bisa Ya, dicari kalau ada yang minta data, bisa komplain. dicari Waraka Naufal pakai Ki. Waraka. Bang Zuma kemana? Bang Zuma kembali on channel. Oke, teman-teman tolong ya. Itu sahabat teman-teman juga jangan di ini. Kami berempat di sini udah benjol-benjol di sini, udah kalian lempar-lempar dari bawah. Iya. Mana datanya saudara? Waraka memberikan Injil kepada Nabi Muhammad. Silakan. Ya nggak bisa 2 HP, host. Kalau bisa 2 HP saya buktikan 2 HP. Nggak ada 2 HP. Soalnya saya belum catat tadi. Kalau saya tadi catat, semuanya yang saya katakan tadi itu sudah saya catat di buku. Dan kebetulan pas narasi itu saya tidak mencatat. Karena kenapa? Saya ingin membuktikan aja itu doang. Nah sekarang Anda nggak mampu membuktikan kalau Injil diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah sekarang Itu, kembali. host. Dia paman Khadijah. Ada yang balas di bawah. Dia paman Khadijah. Berarti udah ada yang nyari. Iya silakan Anda tunjukkan. Saya senang hati kalau ada yang bisa menunjukkan bahwa Nabi Muhammad diberi Injil. Itu karangan bebas Anda. Itu nggak ada. Tidak pernah ditemukan narasi di Google bahwa Nabi Muhammad itu menerima Injil. Itu fitnah kejam yang Anda berikan itu. Nah terkait Nabi palsu saudara, Nabi palsu itu kalau Anda berbicara Nabi palsu, jangan kemana-mana, masuk ke data di dalam Matius 7 jelas sekali. Kalau memang itu sabar. Contoh itu salah Bang Zuma kan. Abang bilang Zuma itu salah ya kan. Pertanyaan katakan benarkah hadis ada yang mengatakan bahwasannya ya kan ketika ayat-ayat itu macet, ketika wahyu itu macet, di situ ada titik Kok tidak macet ini bahasa saudara ini gimana dia hendak bunuh diri, benar atau tidak? Gimana saudara ini? Kenapa lari ke situ? Yang saya kejar di situ adalah Anda memfitnah Nabi Muhammad menerima Injil dari Waraka. Mana dalilnya? Jangan Anda lampiaskan kebencian Anda kepada Islam dengan membabi buta. Jangan. Kalau Anda ingin membahas Nabi palsu, abang juga benar sih Tuhan Yesus tidak disalib. Jelas Tuhan Yesus disalib. Memang tidak disalib. Yang disalib itu. Bagaimana Anda mengatakan? Bagaimana saya mengatakan, saudara? Saya mengatakan karena kenapa? Saya tidak menghujat saudara. Sekarang begini, mari kita buktikan secara sederhana. Ketika Paulus memfitnah Yesus, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Saya tanya sama saudara, dari mana Paulus tahu kalau Yesus ini terkutuk? Dari mana Paulus tahu kalau Yesus ini adalah orang yang dikutuk? Saya berusaha membersihkan nama Yesus di sini. Paulus mengatakan terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Dari mana Paulus tahu kalau Yesus anak Maria ini adalah orang yang dikutuk? Dari mana Paulus tahu? Karena dia digantung di kayu salib. Itu lambang. Nah, dari mana? Dari mana Paulus tahu kalau itu iya, dari murid-muridnya Bang Zuma. Oke. Berarti Yesus terkutuk. Iya kan itu kan lambang salib, itu kan lambang terkutuk.
Oke, bagus, terima Bos. kasih. Sekarang Tunggu, yang Bos, mengutuknya komentar siapa? dari Bos. Aku mau ngirim link, ada yang minta link Sekarang yang mengutuknya siapa? Yang mengutuk Ya, siapa yang mengutuknya? tadi. Ada yang mengutuk Tuhan Yesus Kristus. Lah. untuk Hei, dosa umat saudara, manusia. yang satu mengatakan dikutuk, Paulus mengatakan dikutuk, kamu mengatakan tidak ada yang kutuk. yang Ada apa terkutuk kalian di ini? kayu salib itu kan adalah Yesus. Iya, Mengapa dia Nah. dikatakan dikutuk? Bentar dulu Bang Suma. Mengapa dia dikatakan dikutuk? Karena dia telah menghujat Allah itu tadi, Nah, menyamakan dirinya sekarang- dengan Elohim. Makanya dia sekarang siapa yang dikatakan kutuk dia? dikutuk. Siapa yang mengutuk dia? Yang mengutuk dia ya orang-orang Yahudi lah. Nah, sementara yang mengutuk disalib ini, yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Elohim, bukan yang dikutuk oleh Yahudi. Lah, syarat salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, bukan orang Yahudi yang mengutuknya. Gimana sih? Mana syaratnya? Syarat apa yang Anda ingin sampaikan? Ulangan 21 Nah, yang dikutip Paulus. Ulangan berapa? Ulangan berapa? Galatia, Coba. Ulangan 21 Sebenarnya nomor 22 sampai 23. Ulangan. Ulangan 21 dari data 22 sampai 23. Coba Anda baca tuh. Itu yang dikutip sama Paulus di Galatia 3 nomor 13. Coba Anda baca. Siapa yang dikutuk di situ? Yesus atau yang lain? Inilah kalian, karena kalian itu cuma modal benci kepada Islam. Kalian lupa untuk belajar Bible. Cuma ngambil kitabnya Yahudi tapi nggak pernah dipelajari, hanya dijadikan sebagai aksesoris doang, biar dianggap kalian itu domba, padahal bukan. Coba. Kok lama? Saudara, kok lama? Jelas di situ tertulis, apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ke hukum mati dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab Iya, Bang. orang yang di... Itu sebenarnya Anda malah baca. menguatkan. 25 ayat 31 sampai Ya, silakan. Silakan Anda baca. Iya, Silakan Anda mengapa baca, orang saudara. Yahudi mengutuk Yesus? Ya karena berdasarkan Taurat, Bang Suma. Nah, Orang sekarang Yahudi Elohimnya- itu kitabnya adalah Taurat. Mereka Nah, sekarang- berani mengutuk Yesus berdasarkan Nah, kitab oke. mereka. Oke, Gitu berarti loh, yang Bang mengutuknya Suma. bukan Elohim. Ya? Berarti yang mengutuknya bukan Elohim. Loh, gimana sih Bang Suma ini? Ya saya tanya, yang mengutuk Yesus siapa? Elohim atau orang Yahudi? Orang Yahudi mengutuk Yesus itu Nah, karena orang berdasarkan Yahudi. kitab mereka, Bang Suma. Nah, Gitu orang loh, Bang Yahudi yang Suma. mengutuk Yesus. Sekarang Elohim mengutuk Yesus nggak? Iya, kalau berdasar Taurat itu ya memang iya. Terus, Mati meja. Yesus dikutuk sama Elohim. aduh. Bagaimana sih Bang Suma ini argumentasimu, Bang Lah, Suma? justru saya yang bertanya samamu, apakah betul Yesus ini dikutuk Elohim? Berdasarkan hukum Taurat, ya toh, Hah? Yahudi mengutuk Yesus karena Lah, apa? yang saya Karena telah tanya, menghujat. bukan Yahudi. Yang saya Orang tanya Yahudi Elohim. yang mengutuk Yesus, bukan Elohim. Berarti Elohim mengutuk nggak? Elohim Ya mengutuk tidak nggak? dong. Ya, Oh, oke, Yesus kita sepakat juga ya. salah. Kita Bagaimana sepakat nih, ya, Bang? sepakat. Oke, kita sepakat. Itu begini. Oke, Bisa saya Kita tidak jelaskan. tahu Kita orang sepakat. Yahudi kalau Yesus itu adalah Saudara-saudara, Allah, kita kutuk sepakat. dia. Oke, Makanya Ini kita bisa saya jelaskan, kali. saya bantu Bang Fan. Oke, Saya jelaskan, oke? kita sepakat bahwa Yesus itu Bang tidak Zuma, dikutuk saya bantu oleh Bang Elohim. Fan. Diam Ya, dulu, saudara Tobing. Gini, Kamu saya sudah tahu diam. alur Anda sudah pikirnya Bang terjebak Zuma, tadi. saya tahu. Diam. Saudara Saya Tobing tahu. diam. Sorry. Ya, sekarang ternyata yang mengutuk Yesus itu bukan Elohim, tetapi adalah Yahudi. Pertanyaan saya, apakah boleh menyalib orang yang benar menurut Elohim? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Apabila ada orang yang dikasihi oleh Elohim hendak disalibkan, apakah Elohim tinggal diam atau Elohim akan menyelamatkan? Itu sudah Menyelamatkan. sudah Itu. dibuat. Apabila terjadi tulis harus disalib. Saya tahu Sudah argumentasimu dibuat. Bang Jadi Zuma. begini, Zuma. Kamu nggak mengerti alur cerita saya. Oke, saya sekarang ya. Sabar Saya dulu, sekarang si ya. Tobing ini terlalu banyak air di mulutnya. Oh enggak. Sebentar, Tuhan Bang Yesus. Zuma. Giliran saya, Bang Udah, Zuma. Tuhan Yesus itu Silakan, dianggap Tobing. dikutuk. Ya, Tuhan Yesus itu Dianggap dikutuk. Siapa yang Karena Tuhan mengutuk? Yesus Aduh, Kristus bagaimana ini saya mau menjelaskan? menyamakan dirinya sama dengan Ya Allah. itu si Tobing Itu ngomong makanya orang- terus. Ini kita orang- sudah hampir di kelima. Ya, Saudara makanya Tobing, orang- kau urusanmu Makanya orang fitnahmu Israel tadi marah sama Injil. mereka. Kau cari itu. Makanya Hei, orang Israel marah saudara, sama Tuhan Yesus, karena kamu Tuhan cari Yesus tadi yang Tuhan fitnahanmu dan itu, nggak usah Bapa kau adalah satu. sosokan.
Saudara arti kata Tobi, terkutuk. ilmu Coba nggak dengar ada, dulu, saudara. makanya saya bantu Bang Fuad, oke? Udah. Kata Nggak usah, terkutuk saya mau itu dengar. dikatakan Gini, Tuhan menyamakan Kalau diri biar sama Saya dengan tidak Allah. akan dengarkan tukang Lalu, fitnah, ketika Tobing. Tuhan dikatakan Saya benar, tidak Tuhan akan itu dengarkan benar. tukang Tuhan Yesus fitnah, menerima tidak kutuk. ilmu, Tuhan Yesus modal menerima kutuk congor, dosa umat minim manusia. ilmu, tidak ada Jadi secara pengetahuan rohani sama ya, sekali. Tuhan Yesus itu dikutuk Modal menerima dosa congor umat secara manusia. secara rohani apaan? Secara Begitu- rohani begitu, Bang congor, Zuma. congor, Jadi Tuhan Yesus Kristus congor. itu Saudara menerima host, boleh nggak kutuk dosa minta izin? umat Diturunkan aja ini orang. manusia. Ini mencelakai diskusi ini. Begitu, Dia memfitnah itu sudah Nabi jelas, Muhammad teman-teman. menerima Injil dari Waraka, itu tidak ada dalilnya. Dan tadi dia sempat monolog mengatakan itu, terlalu berani dia. Jadi dia diam atau Anda turun? Di next live saya akan Oke, sebentar. Saya tengahi dulu. Bapak-bapak, abang-abang semuanya sabar ya, sabar. Udah. Nanti jatuhnya saling kita emosi yang berlebihan ya. Sabar dulu ya, sabar. Diskusi santai aja. Ya, tapi dia bang, Ya gimana? Halo, ya. Aduh, kena lagi dia nih Bang Zuma ini. Sabar teman-teman ya, yang di bawah sabar. Yang di bawah juga jangan memprovokasi ya, jangan juga. teman-teman yang di bawah Padahal tinggal nonton saja. Yang mau digiring, yang saya mau katakan adalah Tuhan Yesus Kristus itu kenapa dikatakan dikutuk, karena dia menyamakan dirinya kepada Tuhan. Di mana ayatnya? Ayatnya mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan aku dan Bapa Nah, kan? adalah satu. Itu Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 8 ayat 58 mengatakan sebelum Abraham dia sudah ada. Begitu. Baru Tuhan Yesus juga mengatakan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan keselamatan dan hidup. Begitu. Itulah arti kata terkutuk itu. Lalu apakah benar Tuhan Yesus Kristus dikutuk di kayu salib? Benar. Karena apa? Untuk menanggung kutuk dosa umat manusia. Seluruh dosa umat manusia itu ditanggung oleh Yesus Kristus. Begitu saudara-saudara Kristen. Jadi tolong saudara Kristen kalau apa, jangan ragu untuk mengatakan benar Tuhan Yesus dikutuk. Ya, untuk menanggung kutuk. Ya, untuk menanggung kutuk seluruh